betapa rawannya, fragile sekali kalau kemudian perpecahan ini sampai ke tataran akar rumput. Yang tidak mustahil akan membuat dua firqoh baru, firqoh Bani Yahya dan firqoh Bani Muhaimin. Ini kan takut. Yang paling saya takutkan, nah ini Bang. Ketika NU pecah seperti ini, ada kelompok-kelompok ekstrim kanan yang kemudian memanfaatkan situasi seperti ini. Kita itu babak belur juga berperang dengan kelompok-kelompok ekstrim kanan. Nih, para penyembah kuburan nih, akhirnya luluh dengan tambang. Ya kan? Belum lagi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang katanya mengakui ideologi Pancasila ternyata luluh juga oleh tambang. Akhirnya kelompok-kelompok seperti ini yang antipati terhadap NKRI inilah yang kemudian seolah-olah mendapatkan panggung. Itu yang paling kita takutkan. NU ini terlalu besar kalau hanya untuk dijadikan sebagai lahan sengketa uang-uang recehan atau konsesi-konsesi politik recehan. Akhir-akhir ini kita melihat atau menonton berita soal perseteruan PBNU dan PKB sebagai sebuah partai politik. Tentu ini memprihatinkan kita karena memang dasarnya adalah sama-sama NU sebenarnya, keluarga besar NU. Nah, untuk bicara ini tentu kita akan mengundang atau menghadirkan seorang anak muda yang klaimnya itu NU sejak lahir. Ya, jadi mungkin untung nggak sejak lahir PBNU, jadi sejak lahir sudah NU. Inilah Cak Islah. Selamat datang Cak Islah. Terima kasih sudah diundang di forum kami. Ya, beliau ini akhir-akhir ini mengejutkan kita dengan penyampaian beliau tentang terorisme di dunia. Tapi kita nggak bicara itu hari ini. Kita bicara panjang lebar soal NU dan PKB. Nah, beliau ini terakhir mengenyam pendidikan di California di Institut Zaytuna. Ya. Ya, Cak ya? Zaytuna Institute di California di Amerika. Oleh karena itu tentu banyak hal yang bisa beliau ceritakan tentang kita, tentang NU atau tentang organisasi Islam di belahan dunia yang lain. Cak Islah, ini menurut Cak Islah di kacamata NU ini seperti apa sih sebenarnya? Saya kebetulan, terima kasih Bang Rio, Bang Rafa. Jadi sebenarnya saya memang lahir dari keluarga NU, dari keluarga pesantren. Saya juga mengenyam pendidikan pesantren NU. Bahkan mungkin keluarga saya itu sudah NU sejak sebelum NU berdiri. Karena kakek saya itu mondok di tempat yang sama dengan pondok pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi di Mbah Yai Saykhona Khalil namanya. Di gurunya sama. Jadi saya memang sudah NU sejak lahir. Jadi alhamdulillah ya bukan persoalan ini, tapi NU itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di keluarga saya sih. Jadi saya tanpa harus punya kartu anggota NU pun saya sudah NU. DNA-nya sudah NU. DNA-nya sudah NU. NU kultural. NU kultural. Tapi bukan struktural. Jadi NU sekarang kalau Cak Islah lihat sebagai sebuah organisasi besar di Indonesia ya. Ya, menurut saya sih sangat tragis ya. Saya sendiri saya mungkin termasuk yang paling rajin untuk datang ke pelosok-pelosok, ke gunung. Mau kemanapun saya selalu hadir. Ini bisa disaksikan oleh pemirsa. Jadi banyak orang yang saya datangi, saya berceramah di mana-mana tentang konsep kebangsaan. Saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai NU ini pecah. Saya ingat tulisannya Phil Caruso. Phil Caruso ini seorang akademisi dari Tillman Scholar, Harvard. Dia mengatakan bahwa titik kunci dua organisasi penting di Indonesia itu adalah Muhammadiyah dan NU. Pasca reformasi, the power of vacuum, jadi kekosongan kekuasaan itu sebenarnya tumpuannya ada di dua organisasi ini. Dua organisasi keagamaan ini. Dan kalau sampai mereka ini pecah belah dan runtuh, maka Indonesia itu sudah kehilangan jati diri. Kalau kata Phil Caruso, Pancasila itu nggak ada apa-apanya. Karena dua organisasi inilah yang menjadi pasak dari keberagaman Indonesia
toleransi Indonesia dan juga kecintaan terhadap tanah air di Indonesia. Ya. Bahkan sampai dirunut sama Phil Caruso, Densus jangan membanggakan diri bahwa dia telah berhasil membuat gerakan-gerakan radikal, ekstrim, dan teror di Indonesia kalau patronnya bukan NU dan Muhammadiyah. Ya. Ini diingatkan oleh Phil Caruso. Artinya NU dan Muhammadiyah ini penting. Di mana hari ini, nah ini ternyata NU amat saya sayangkan, dua-duanya NU. Saya bukan PKB, saya bukan PBNU, tapi saya NU. Di mana PKB juga bagian dari NU, menurut saya ya, secara genetik lahirnya dari NU. PBNU juga seharusnya NU. Islah, nah Islah itu bukan PKB, bukan PBNU, tapi NU. Maka seharusnya PKB dan PBNU itu seharusnya Islah. Ya. Sesuai dengan nama. Sesuai dengan namanya. Memposisikan mereka seharusnya memposisikan seperti saya yang melihat NU itu betul-betul dari bawah. Jadi bottom to the top gitu. Jadi coba rasakan menjadi seorang NU kultural yang kerjaannya itu kalau siang bertani, ketika waktu sholat masuk datang ke surau menjadi imam dari petani-petani yang lain. Yang kehidupan rutinitasnya itu selalu seperti itu, yang betul-betul tidak tahu soal politik, tidak tahu soal tambang, yang tidak tahu soal apapun, tapi mereka ini hidup dengan penuh pride menjadi seorang NU. Cobalah belajar menjadi mereka, menyelami kehidupan mereka, jangan kemudian sibuk tataran elit, saling gontok-gontokan karena persoalan-persoalan konsesi politik. Ini yang amat saya sayangkan. Ini menurut saya sih ya, ini mohon maaf, saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi bagi saya sebagai seorang NU kultural, ini kelihatan childish sekali. Menurut Cak Islah, harusnya NU sekarang ini seperti apa sih? Apakah tidak bersinggungan dengan partai sama sekali? Ya, arti NU tetap yang diharapkan oleh Wapres kita, NU bekerja untuk umat. Ya, PKB bicara tentang aspirasi umat. Ini kalau dua-dua ini kan sebenarnya nyambung nih. Satu bicara tentang keumatan, yang kedua bicara tentang aspirasi umat. Nah, apakah yang dilakukan hari ini oleh NU dipimpin Gus Yahya ini, apakah memang nggak bicara tentang umat? Saya pikir ini kan tidak ada yang berubah. Atau memang harusnya NU berubah mengikuti situasi dan zaman hari ini. Artinya bagaimana NU bicara tentang umat tapi dengan cara-cara modern misalnya. Ya tanpa anti politik. Ya PKB juga begitu. Bicara tentang partai politik tapi tidak terlepas dari gaya NU. Jadi itulah yang membuat PKB jadi besar karena dia punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi kalau dua-duanya dilakukan serentak harusnya kan nggak ada masalah ini. Betul. NU melahirkan umat yang cerdas, calon pemimpin masa depan. PKB tempatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira gitu. Gimana menurut Cak Islah? Ya, kalau kita mengacu kepada ini ya, misalnya perkataan dari Imam Ghazali misalnya bahwa kelompok-kelompok orang beragama ini memang tidak bisa memutus total dengan berbagai kepentingan-kepentingan politik. Karena konstitusi syariah ini harus dikawal dengan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU, langsung kemudian dihadapkan dengan satu abad NU. Saya sangat gembira ketika itu ada fikih peradaban yang dikeluarkan NU di Sidoarjo waktu itu, dan saya sangat mendukung penuh karena bagaimanapun peradaban ini menjadi sangat penting bagi NU. Yang ketiga, nah ada satu penyakit sebenarnya Bang Rio. Secara historik ini sudah muncul dari sejak dulu. Ini secara historik. Kita ingat sekali ketika terjadi dua firqah besar, dua arus utama firqah besar di dalam Islam. Yang hanya gara-gara ego sektoral politik. Yang kemudian muncul menjadi Syiah dan Sunni. Di mana Islam ketika itu masih pada era para sahabat. After the Prophet era, tapi para sahabat masih hidup. Hanya karena perbedaan-perbedaan perspektif tentang politik, yang akhirnya membuat dua arus utama besar yang kemudian memecah belah umat Islam dan terwariskan hingga hari ini 1400 tahun kemudian. Nah, yang saya takutkan betapa rawannya, fragile sekali kalau kemudian perpecahan ini sampai ke tataran akar rumput. Yang tidak mustahil akan membuat dua firqah baru
Firqoh Bani Yahya dan Firqoh Bani Muhaimin. Ini kan Iya, takut iya, kita. iya, iya, iya. Nah, Iya, ini iya. kalau dibiarkan berlarut-larut sampai ke akar rumput, ini kan akan menjadi perpecahan yang luar biasa. Saya dulu sering bersuara dan bahkan saya sangat keras menentang, saya suarakan di mana-mana di tataran akar rumput ketika muncul NUGL, NU garis lurus. Ya, ya. Ini buat saya sudah Ya. merupakan gangguan dan menjadi embrio perpecahan di tubuh NU hanya karena kepentingan-kepentingan ego sektoral tadi. Kalau konflik antara Caimin dengan Gus Yahya ini terus dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan nanti sesama NU pun akan saling bacok gitu. Ya, Meskipun kita tidak punya sejarah itu. ya. Tapi kalau ini dibiarkan kemudian berguling seperti bola salju. Kita tahu kejamnya politik. Ya. Ketika dia tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan dogmatis agama. Nah, ini kan menjadi bahaya. Yang muncul adalah kelompok Khawarij di tengah-tengah. Yang justru akan sering mengadu domba itu. Di antara Sunni dan Syiah itu muncul Khawarij. Ya, ya. Di mana Abdurrahman bin Muljam ingin membunuh Sayyidina Ali. Sementara Amir bin Bakar ingin membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh. Ini kan proses adu dombanya luar biasa. Nah, kita takut kalau sampai Caimin dan Gus Yahya ini berlarut-larut, muncullah kelompok-kelompok Khawarij yang memang ingin mengadu domba, memecah belah, sehingga terjadi disparitas-disparitas dan kemudian muncul enklav-enklav baru yang justru membahayakan bagi bangsa ini. Dalam kacamata Cak Islah, embrio itu sudah kelihatan belum? Ya, kalau kita berbicara politik, embrio ini adalah bagian dari suatu paket hemat di setiap perpecahan. Ya kan kita sudah diajarin oleh banyak sejarah kan. Termasuk sejarah-sejarah bagaimana perpecahan antara Hamas dan Fatah di Palestina. Padahal ini adalah arus utamanya sama, berjuang untuk Palestina. Tapi toh mereka tidak bisa menghindar dari perpecahan. Dan kalau kita berbicara juga di Indonesia, Muhammadiyah juga ketika PAN terbentuk juga ada beberapa friksi di dalamnya. Tapi ya mungkin karena bisa diselesaikan dengan cepat. Dan ini tidak menutup kemungkinan, karena menurut saya pertarungan antara kubu Caimin di PKB dan juga PBNU Gus Yahya ini sudah saling lapor ke polisi, sudah saling lapor pameran kekuatan. Kaisang datang ke sini, yang di sini kemudian membawa-bawa Pak Jokowi. Artinya ini kan adalah pertarungan-pertarungan brutal yang menurut saya akhirnya menuju kepada kekanak-kanakan. Saya sebagai orang NU, ya saya berhak dong mengkritik induk organisasi saya di NU. Dan saya juga berhak juga untuk mengkritik PKB, meskipun saya bukan PKB, tapi resiliensi ideologisnya kan sama. Yang paling saya takutkan, nah ini Bang, ketika NU pecah seperti ini, ada kelompok-kelompok ekstrim kanan yang kemudian memanfaatkan situasi seperti ini. Ketika NU dan Muhammadiyah menerima tambang saja, kalau kita perhatikan di lini masanya media sosial, kita itu babak belur juga berperang dengan kelompok-kelompok ekstrim kanan. Nih, para penyembah kuburan nih, akhirnya luluh dengan tambang. Ya kan? Belum lagi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang katanya mengakui ideologi Pancasila ternyata luluh juga oleh tambang. Akhirnya kelompok-kelompok seperti ini yang antipati terhadap NKRI inilah yang kemudian seolah-olah mendapatkan panggung. Itu yang paling kita takutkan. Karena saya, Bang, adalah penggiat anti radikal ekstrim teror. Yang kata orang, istilah itu jualannya cuma radikal-radikal. Itu sih kalau pandangan saya. Cak Islah, dalam berbagai kesempatan, Cak Islah bilang sering menyampaikan bahwa siapapun yang ingin menguasai Indonesia, bungkam NU, rusak NU, gitu. Dalam konteks konflik ini, friksi ini antara dua kubu ini, tanda-tanda itu memang ada tujuannya nggak? Ada agenda ke situ nggak mau meruntuhkan Indonesia? Saya tidak tahu ada agenda atau tidak, tapi sejak dulu memang harokah-harokah, pergerakan-pergerakan di dalam satu kelompok Islam itu memang penyakitnya selalu politik. Semua. Kalau kita mau lihat apa yang tidak terpengaruh oleh politik yang kemudian berujung kepada perpecahan. Semuanya. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah, sampai Bani Abbasiyah, sampai ke tumbangnya dinasti-dinasti di Andalusia juga karena persoalan-persoalan kepentingan ego sektoral dalam politik. Ini tidak bisa kita hindari. Maksudnya sejarah-sejarah itu seharusnya sudah memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau NU dibiarkan berlarut-larut hanya untuk kepentingan ego sektoral kalangan elitnya,
kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di akar rumput. Makanya saya dari awal sudah minta memang cobalah berempati kepada orang-orang NU yang ada di tataran akar rumput, yang hidupnya hanya bertani, tapi NU banget. Jadi pride ke-NU-annya itu tinggi. Hari ini tidak menutup kemungkinan kiai-kiai NU yang ada di tataran akar rumput yang pro kepada Caimin dalam konteks PKB, yang pro kepada PBNU dalam konteks ini ya, yang pro kepada Gus Yahya, ini bisa jadi akan semakin terjadi perpecahan di bawah, dan ini akan menjadi sangat holistik nanti perpecahannya. Oke, ini Cak Islah. Kita kan patut mewaspadai bahwa ada kemungkinan agenda asing membonceng, ya, negara asing. Kalau NU ini kan kita kenal bagian dari perjuangan bangsa ini, ya nggak? Mulai pra sampai pasca kemerdekaan. Salah satu yang menjaga kesatuan ini adalah NU. Ya. Nah, ketika pihak luar atau pihak yang berkepentingan terhadap perpecahan Indonesia ini, paling gampang itu NU pecah, kemudian ini akan dimasuki kepentingan asing ke dalam persoalan negeri kita. Nah, menurut Cak Islah, ada nggak kira-kira bisa dibonceng oleh kepentingan asing dalam rangka melemahkan persatuan dan kesatuan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah ke-NU-an, apakah NU sebelumnya pernah mengalami situasi seperti ini? Historinya ya. Atau ini yang paling parah nih, ya, perang terbuka, seakan-akan tidak ada lagi seniornya. Ya, kalau dulu misalnya NU PKB itu mungkin ada senior lah yang menjembatani sehingga lebih cepat islah lah gitu. Artinya ada senior kiai langitan ngumpulkan, akhirnya nyatu lagi. Karifan lokalnya NU. Karifan lokalnya NU. Ini kan sudah nggak ada, siapa yang bisa mengatur? Kayak nggak jalannya. Iya, dua anak muda ini, ya kan? Senior kita sudah banyak mungkin sudah sepuh atau udah meninggal gitu. Jadi nggak ada lagi nih. Sedangkan mereka ini kan kita anggap senior betul belum nyampe gitu, muda dikit udah lewat. Kira-kira menurut Cak Islah gimana nih? Ya, kalau secara historik memang sebenarnya ketika NU itu dianggap sebagai satu entitas yang paling seksi untuk menguasai Indonesia, maka kuasailah NU lah, kurang lebih begitu ya. Ini pasti akan menjadi sasaran. Kalau sejarah di negara-negara lain banyak sekali. Sangat banyak. Ya, negara lain contohnya. Ya, ketika satu negara itu dikuasai oleh satu ormas, katakanlah satu komunitas, dan dia menjadi anchor, maka dia akan menjadi sasaran tembak. Taruhlah mungkin di Libanon ada Hezbollah misalnya. Hezbollah ini kan selalu menjadi sasaran tembak, dituding terorisme segala macam. Artinya ada serangan-serangan dari pihak luar untuk kepentingan-kepentingan geopolitik dalam satu kawasan. Nah, kebetulan ya menurut saya alhamdulillah NU itu dari dulu memang tidak pernah terpengaruh oleh berbagai infiltrasi kepentingan-kepentingan luar. Tapi kalau terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di dalam negeri sering. Bahkan NU ketika zaman Nasakom bahkan NU berani pasang badan untuk menunjukkan takdimnya kepada Presiden Soekarno, bahkan berdampingan dengan komunis. Ya kan? Artinya demi stabilitas, demi kepentingan negara, NU siap apa saja, siap pasang badan. Tapi kalau untuk kepentingan dari luar negeri, saya kira NU sudah agak protektif dengan itu. Dan NU dari dulu pandai membaca berbagai gerakan-gerakan dari geopolitik global lah. Nah, persoalannya kan hari ini kepentingan-kepentingan politik dalam negeri ini yang kemudian membuat NU ini seolah-olah ini harus di-split karena kepentingan-kepentingan politik. Kita tahu kemarin pemilu Pilpres kemarin kan PKB tidak berada di satu kubu dengan PBNU. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Yang kedua kemudian perseteruan antara Caimin dengan keluarga Khos keluarga utama ini memang sudah tertanam sejak dalam muktamar di Lampung. Dalam muktamar di Lampung ketika ada tuduhan ini diambil alih oleh Caimin, dikudeta lah. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya menimbulkan satu ego sektoral yang kemudian mempengaruhi berbagai gerakan-gerakan sesudahnya. Memang ini kemudian menjadi dendam-dendam kepentingan politik yang seolah-olah
ketika zaman Kiai Said Akil ini kan tidak teramplifikasi karena memang Sekjen Kiai Said waktu itu Gus Helmi Faisal ya masih di PKB, bahkan Gus Men sendiri masih di PKB. Nah, ketika Gus Yahya yang naik, ada semacam ingin mengembalikan PKB kepada fitrahnya, kurang lebih seperti itu, karena ini banyak sekali yang diyakini bahwa Caimin ini mengkudeta PKB dari Gus Dur, kan begitu. Nah, apalagi sekarang misalnya Mbak Yeni juga ada di bagian Gus Yahya. Nah, ini kan menjadi satu konfigurasi baru yang akhirnya urusan-urusan tuduhan-tuduhan lama seperti ini akhirnya mengemuka kembali. Nah, ini kan artinya kembali kepada ego sektoral itu. Saya yakin, saya nggak tahu lah ya, tapi saya hanya menuduh saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya suudonnya saya. Caimin membela Caimin, Gus Yahya membela Gus Yahya, tidak ada satupun yang membela NU menurut saya. Saya mohon maaf harus mengatakan ini. Kalau mereka membela NU, seharusnya mereka sudah berdamai, tidak saling lapor polisi. Apa mungkin ini dalam pikiran Cak Islah, perlu ada gerakan untuk menyelamatkan NU mungkin? Seharusnya. Tapi memang tidak tertarik kepada PKB dan PBNU, tapi menyelamatkan NU secara keseluruhan. Nahdlatul Ulama yang harus kita selamatkan. Sayangnya memang kita mengalami krisis patron. Jadi patron kita sudah banyak yang meninggal. Ada masih Gusmus, tapi Gusmus sendiri kan dari tataran platform politik kan memang tidak ada sebenarnya. Nah, ini yang kemudian tidak menjadi akar yang kuat untuk menyelesaikan ini. Artinya apa? Kalangan muda inilah yang harus punya inisiasi untuk ya demi NU, apa susahnya sih kita bicara baik-baik gitu. Dan kemudian melakukan akulturasi gitu. Oke, kita akomodasi PKB tetap Caimin, tapi formaturnya itu kita atur dari kalangan-kalangan yang Gus Yahya, tokoh-tokoh NU yang hari ini terafiliasi dengan Gus Yahya misalnya. Saya kira kalau ada goodwill untuk melakukan rekonsiliasi itu gampang sekali. NU ini tukang merekonsiliasi orang lain. Itu makanya. Masa nggak bisa merekonsiliasi diri sendiri? Nah, itu malah nggak bisa gitu. Anti klimaksnya di situ. Itu dia. Saya kadang-kadang NU ini justru menjadi bridging dari dua tembok tinggi. Benar. Tapi jembatannya NU. Nah, ketika NU terjebak dalam tembok yang tinggi, nah jembatannya ini siapa nih masalahnya? Harus NU juga sebenarnya. Harus ada kesadaran-kesadaran kognitif demi NU dan demi bangsa. Saya ya kalau di media sosial saya melihat ada beberapa orang yang akhirnya antipati terhadap NU, termasuk antipati terhadap berbagai harokah-harokahnya perjuangan NU karena persoalan-persoalan konflik seperti ini. Kita kalau saya ya yang aktif di media sosial, ketika ada 5 orang ketemu dengan Presiden Israel pun kita udah babak belur. Ditambah dengan tambang, itu juga udah babak belur banget. Ditambah lagi dengan konflik ini. Mbok ya mohon kalangan elit PKB atau kalangan elit PBNU yang sama-sama NU ini ya mengertilah sedikit dengan situasi yang di bawah. Gitu. Berarti Cak Islah nggak setuju dengan NU menerima tambang itu? Ya saya terus terang begini Bang, yang paling saya takutkan karena saya itu saya mengimpikan bahwa NU ini sangat solid. Saya potong dulu. Kan NU tanpa tambang kan tetap besar. NU tanpa tambang tetap bisa bekerja untuk umat. Artinya kalau nggak ada tambang juga nggak masalah sebenarnya. Toh NU bisa jalan juga. Ya, atau memang harus tambang itu diambil? Kalau menurut Cak Islah. Saya jujur saja saya termasuk orang yang menolak tambang itu. Karena saya tidak mau muktamar NU suatu saat itu isinya adalah saling bacok dari para pengusaha tambang. Yang melilitkan sorban di kepalanya. Saya nggak mau itu. Jadi atau orang pengusaha yang ingin dapat tambang melalui NU. Ya mendadak NU kan banyak. Benar. Akhirnya mendadak NU. Sama seperti musim-musim politik tiba-tiba mendadak NU gitu kan. Nah ini masalahnya ketika sudah dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan industri dan uang, maka ya akhirnya orientasinya berubah. Ya ini mohon maaf. Tapi memang saya kadang-kadang diserang ini. Lu nggak usah so NU deh. NU-nya udah tambang tuh, ini ekologi segala macam gimana gitu. Ya saya bilang ya saya NU tapi saya bukan PBNU. Ngelesnya gitu. PBNU kan organisasinya. Iya. Kan NU itu adalah
kultur. Betul. NU kan belum tentu PBNU. Iya. BNU Atau jangan-jangan Abang pemberian tambang itu adalah bagian dari merusak NU gitu. Saya setuju Cak Islah ngomong bahwa jangan sampai pada saat muktamar akan datang itu antar orang pengusaha yang berkepentingan tambang itu berkelahi dalam itu. Kalau misalnya Gus Yahya tetap jadi ketua PBNU, dia yang dapat tambang. Bagi orang pengusaha tambang baru bagaimana cara menggeser Gus Yahya biar dapat tambang? Kan akhirnya begitu. Konflik terus akan terjadi itu karena kepentingan ekonomi. Iya, kepentingannya sudah ekonomi dan industri kan, Bang. Ya. Terus yang kedua, saya itu pernah hadir di konferensi moderasi beragama di Muscat di Oman. Di Yaman. Iya, di Oman. Di Oman. Di Muscat bahasa Arabnya. Nah, ketika saya hadir di sana itu justru hampir semua delegasi dari berbagai negara-negara dari penggerak moderasi beragama ini banyak menampilkan ekologi tentang lingkungan, tentang segala macam. Iya. Ya jujur saja kalau misalnya suatu saat ada konferensi sejenis di suatu negara membahas ekologi, ya saya terus terang nggak bisa berbuat banyak. Kalau kita berbicara tentang ekologi, tentang ekosistem, tentang climate change segala macam, ya mohon maaf, saya nggak ikut sesi itu. Kenapa? Kamu orang NU. Saya terus terang, saya lebih arif menyikapi ini karena NU dari dulu itu, ini mohon maaf, Banser yang anggotanya 8 juta orang itu pun, itu seragamnya bukan dibagikan oleh organisasi. Dia beli sendiri. Ya, militansi sampai seperti itu. Militansinya seperti itu, artinya kami sudah terbiasa dengan swadaya-swadaya seperti ini. Oke lah kita kaya dengan tambang, tapi kemudian konfigurasi dan platform dari perjuangan-perjuangan NU itu kemudian berubah trajektorinya. Terus buat apa juga? Iya kan? Yang paling saya takutkan, oke selama ini mungkin kalau muktamar NU itu hanya persoalan kandidat yang gesek-gesekan, adu program. Biasalah seperti kongres-kongres yang lain. Tapi ketika sudah industri dan persoalan-persoalan uang sudah masuk di situ, berat bagi NU. NU akhirnya belajar tentang uang. NU bagaimanapun basic dari orang-orang NU itu adalah tasawuf. Yang seharusnya kasarnya tidak mengenal nominal uang. Perlu uang ya buat makan, buat biasalah itu. Tapi kalau kemudian dalam perjuangan NU-nya dia harus diukur dengan nominal uang, ini berat nantinya. Pada akhirnya memperkenalkan NU itu menjadi orang-orang yang transaksional. Nah ini yang saya nggak setuju. Ditambah Muhammadiyah pula. Saya bukan kader Muhammadiyah memang, tapi aduh, ya udahlah. Saya udahlah tetap kita berjuang. Saya ke teman-teman, ya udah mohon maaf saya urusan tambang saya nggak ikut-ikut lah. Toh kecipratan satu peser pun juga nggak mungkin gitu ya. Saya tetap aja berjuang datang ke Nahdien di kampung-kampung dan sampai sekarang saya masih lakukan itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya Islah, sepengetahuan Anda ada nggak organisasi Islam misalnya di negara-negara lain yang kemudian mempunyai partai politik, kemudian setelah itu partainya pecah dengan organisasi agamanya yang melahirkan partai itu, ada nggak di negara-negara lain? Banyak di Sudan terutama. Dulu ada satu pemimpin yang sangat karismatik namanya Hasan Turabi. Hasan Turabi di Sudan ini kemudian pemimpin apa itu? Dulu pemimpin komunitas saja. Komunitas, Ada namanya ya kelompok Hasan Turabi lah dikenalnya. Dan bahkan Hasan Turabi ini sempat terpapar ajaran Wahabi ketika menyembunyikan Osama bin Laden 3,5 tahun di Sudan. Nah setelah itu kemudian Hasan Turabi terlibat aktif dalam kegiatan politik termasuk mendudukkan Omar Bashir menjadi presiden. Dan sejak saat itulah konflik itu tidak pernah selesai sampai akhirnya nanti Omar Bashir dengan Hasan Turabi. Sampai akhirnya Omar Bashir ini musuhan sama Hasan Turabi. Dan secara historik Islam mengalami itu berkali-kali. Konflik karena persoalan politik di antara sesama orang Islam itu memang selalu datang berlapis-lapis. Di semua khalifah, di semua dinasti, dan di semua zaman. Kita seharusnya belajar dari situ. Kita bisa membayangkan kalau kemudian, ini mohon maaf, saya sering memberikan sejarah ini supaya menjadi pelajaran bagi umat Islam hari ini, Bang. Oke lah, peperangan antara sesama orang Islam itu banyak banget. Hanya gara-gara karena persoalan politik. Mau coba kita you name it, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Qurrah, ada perang Zab.
Ini adalah perang-perang besar yang membunuh puluhan ribu orang Islam, sesama orang Islam, saling tebas sesama orang Islam. Gara-gara apa? Kepentingan Gara-gara politik. politik. Ini kan seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Benar. Nah, yang mengambil keuntungan dari ini semua apa? Khawarij. Kaum pemfitnah, kaum oportunis, kaum pengadu domba. Dan mereka akhirnya meninggalkan semua itu. Meninggalkan kelompok-kelompok yang bertikai ini untuk kepentingannya sendiri. Supaya itu tidak terjadi, Mas, bagaimana cara menyelamatkan konflik ini? Rekonsiliasi. Khawarij itu timbulnya karena permusuhan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika ini mau berdamai, Khawarij itu terbentuk. Jadi memang kelompok-kelompok oportunis dalam politik ini memang tidak pernah mau ada rekonsiliasi. Maka kemudian kalau untuk mau menghantam kelompok oportunis di tengah-tengah PKB dan PBNU ini, ya harus rekonsiliasi supaya kelompok oportunisnya ini mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Nah, ini gambaran secara historik. Saya kira teman-teman PBNU dan PKB tahu sejarah ini. Termasuk juga berbagai perang di Granada, di Toledo, di Cordoba, semuanya terjadi hanya karena gesekan-gesekan dan kepentingan politik sesama orang Islam itu, Bang. Artinya Islam bisa mengatakan bahwa antar NU bisa saling bunuh karena kepentingan politik. Kan begitu nih? Bisa. Al-Ittihad Al-Islamiyah yang kemudian muncul hari ini Al-Shabab di Somalia, itu juga karena persoalan konflik-konflik sesama mereka yang homogen. Nah, PKB dan NU ini coba homogen, mazhabnya sama, ulama-ulamanya sama, literaturnya sama, pesantrennya sama, pesantrennya sama, literaturnya sama, dan semuanya berinduk kepada Mbah Yai Hashim Asy'ari. Coba bayangkan. Tapi di hari ini disebut Bang Da, ini dua entitas yang berbeda katanya Bang. Padahal DNA-nya sama gitu. Karena ketika orang itu menikmati konflik, maka mereka semua akan lupa jati dirinya, kata Immanuel Kant. Jadi inilah kemudian yang kita perlukan, kembali lagi soal filsafat nih. Ernest Bloch bilang, kalau kamu ingin ketentraman, maka berusahalah kembali kepada masa lalunya. Das Prinzip Hoffnung namanya. Kalau kata Ernest Bloch itu. Kembali ke masa lalunya. Sama seperti teroris, Bang. Teroris itu kadang-kadang disadarkan itu sederhana. Temukan mereka dengan teman-teman waktu SD-nya. Teman-teman waktu SMP-nya, Bang. Di situ mereka bisa nyatu. Dia bisa nyatu, dia kembali ke masa lalu ketika dia masih belum terpapar oleh ajaran-ajaran yang menghalalkan kekerasan ini. Dia lalu kemudian tahu, oh iya dulu enak banget ya. Saya belum kena kepentingan-kepentingan politik, ajaran-ajaran yang macam begini. Saya dulu asik banget sama teman-teman saya waktu kecil main bola, berenang, apa segala macam. Nah, ini das Prinzip Hoffnung inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman PKB dan PBNU, sadarlah bahwa mereka itu lahir dari apa. Kembalilah ke masa lalu, ke cita-cita NU. Miris, Bang. Waduh, ini saya nggak tumpahin semua nih, takut juga. Jadi kalau Islah itu Khawarij akan mati, kelompok. Kalau Islah, Khawarij akan mati. Itu bukan Islah Barawi. Itu sama aja politisi ikan lele itu. Makin kru, makin hidup. Itu dia. Kalau Khawarij gak setuju di Islam. Makin kru dia makin hidup. Gitu. Maka beningkanlah air. Iya. Cak, rekonsiliasi ini hanya dibutuhkan lewat internal saja, butuh eksternal. Campur tangan. Nggak ada. NU itu dari dulu itu betul-betul menjadi superhuman by it's human gitu. Jadi by himself. By himself gitu. Jadi by themselves. Jadi memang NU itu dari dulu itu satu gini ya. Kita punya banser 8 juta orang yang tercatat. Bayangkan ini 8 kali lipat dari jumlahnya TNI. 16 kali lipat dari jumlahnya Polri. Pernahkah NU macam-macam ingin menjadi pemberontak ke negara ini? Nggak pernah. Karena NU dari dulu itu betul-betul self-healing gitu. Ketika NU diserang karena membantai orang-orang komunis, ya NU anteng aja. Gus Dur, NU di zaman Pak Harto itu dipelototi. Sampai ketika Muktamar Cipasung, Gus Dur diberikan tandingan, diintervensi, dipamerin panser, segala waktu macam. di Tasik. Self-healing, Gus Dur bisa menguasai NU. Tetap aja. Karena kalau hal-hal yang seperti ini seharusnya terlatih. Tidak perlu orang ketiga, orang mediator segala macam. Udahlah, NU sebenarnya punya DNA untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dengan catatan harus kembali kepada kearifan. Kepada cita-cita NU yang sebenarnya.
kembali kepada hitohnya. Ini kan selalu disuarakan, termasuk juga oleh para ulama host yang ketika ada konflik, kemudian ada orang datang, ulama host, ya kembalikan kepada cita-citanya Mbah Hasyim Asy'ari. Hanya untuk bangsa, negara, dan udah selesai. Nggak usah kemudian mikirin kepentingan-kepentingan ego sektoral. Apalagi hanya, mohon maaf, NU ini terlalu besar kalau hanya untuk dijadikan sebagai lahan sengketa uang-uang recehan atau konsesi-konsesi politik recehan. Nggak usah. Atau karena Menteri Agama jadi ganggu kali? Bisa juga sih. Tapi kan ini berangkat dari sebuah embrio permusuhan yang sudah menjadi api dalam sekam. Itu puncaknya Menteri Agama itu? Puncaknya. Akhirnya masing-masing mencari celahnya. Ini kan ya antara Caimin dengan soal PKB ini kan selalu menjadi kerikil dalam sepatu di dalam kalangan elit NU dari dulu. Nah, ketika dia dapat celah, wah, lu nyerang duluan, sama kayak anak kecil waktu berantem. Ya udah berhadapan nih, adu dada nih, tapi nggak ada yang nonjok duluan. Ya kira-kira kalau mau Islani memulainya bagaimana itu? Siapa harus memulai? Apakah dari Caimin dulu memulai? Apakah Gus Yahya dulu memulai? Atau memang ada senior kiai-kiai mbah-mbah langitan turun? Ya ini kan Kiai Ma'ruf ingin memediasi. Saya kira ini adalah langkah yang tepat karena Kiai Ma'ruf memang berbasis NU. Yang kedua mungkin ya harus bertemu elit-elit PKB dan elitnya PBNU ketemu omongin seperti itu. Saya kira ini akan menjadi satu titik kulminasi dari sebuah rekonsiliasi agung yang akan dirasakan sampai ke bawah. Karena kontradiktif ya Gus, Cak ya. Di satu sisi NU itu selalu distigmakan sebagai penjaga NKRI. Ya, tapi di internalnya pecah-pecah seperti ini. Itu dia. Itu yang saya takutkan. Dan memang ya kembali kepada Phil Caruso tadi, Bang. Phil Caruso ini kan sangat empiris temuannya. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkanlah dua organisasi ini. Sehingga Indonesia bisa dikooptasi oleh satu kepentingan saja. Termasuk entah itu kelompok pengusung ideologi transnasional atau kepentingan-kepentingan oligarki yang punya kepentingan-kepentingan ekonomi. Bisa saja dengan berbagai tujuannya. Ya, sekali lagi ya saya garis bawah itu, Mas Rafa. Jadi ya kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Dan hari ini NU sepertinya sudah berupaya untuk digopel-gopel gitu. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita tadi, Islam mengatakan sebuah organisasi besar di negara-negara yang manapun itu bisa hancur karena politik. Ya kan? Perbedaan mazhab saja itu bisa hancur dan homogen pun itu bisa hancur. Bisa. Jadi pesan yang sampai ke saya itu waspadalah. Bahwa politik bisa menghancurkan Anda. Benar. Kan itu. Betul. Gitu, Cak. Jadi Cak Islam masih ada harapan bahwa NU dan PKB ke depannya masih bisa utuh karena begini. Saya rasa NU itu butuh PKB. PKB juga butuh NU ini. Ya, sebagai sebuah organisasi politik yang dilahirkan oleh NU, harusnya PKB diperlukan dong sebagai sayap politiknya NU, sebagai kan kanal gitu, juga. Sebagai kanal. Nah, PKB juga butuh NU supaya besar. Karena gini, kalau kita lihat dari pemilihnya PKB itu belum 70 atau 80% NU yang memilih PKB. Ya, kalau 80% aja nggak usah 90, itu PKB udah jadi perang pemilu. Kalau seluruh kader memilih semua jadi 80% perang. Nah, artinya kan bagi anak-anak muda hari ini akan melihat nih, kalau PKB dan NU bisa menyelesaikan persoalan di antara mereka, maka kepercayaan terhadap PKB itu muncul. Kan begitu nih? Kalau kemudian di antara NU dan PBNU PBNU dan PKB tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara mereka karena kepentingan macam-macam, bagaimana mereka bisa percaya bisa mengurusi kepentingan umat wong ciliknya NU kan gitu nih yang menyebar di mana-mana ya, yang butuh dukungan politik PKB dan butuh dukungan dari NU untuk membina keumatannya. Saya pikir gitu kan. Islam. Betul, Bang. Jadi kalau saya berpikir begini, NU ini udah terlalu banyak musuh.
Ya. Jangan kemudian kita itu menciptakan musuh dari dalam. Ya, benar. Itu tidak boleh. Musuh kita itu udah banyak. Pengusung-pengusung ideologi transnasional yang ingin mengubah Indonesia ini sesuai keinginan mereka ini kan banyak. Ya. Dan terus bekerja ini. Dan terus bekerja. Mereka mengakselerasi secara organik, ya, bergerak diam-diam atau terang-terangan itu kan banyak. Dan semuanya itu sasaran tembaknya sama, postulatnya sama. Kalau ingin menguasai NKRI, ya udah hancurkan dulu NU dan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah. Saat ini mereka tertawa nih, Mas. Oh, pasti. Dan ya itulah elit PKB dan elit PBNU mohon berpikirlah lebih jernih, selesaikan semua ini daripada cuma gontok-gontokan menjadi konsumsi publik di berbagai media, lalu kemudian yang diserang itu justru orang-orang yang menjadi middleman seperti saya dan teman-teman yang lain yang bukan PKB, bukan PBNU, tapi giroh untuk memperjuangkan NU itu masih berkobar gitu ya. Itu banyak sekali. Dan akhirnya kita babak belur dari sana sini. Ini betul-betul saya mirisnya apa itu, Bang? Di media sosial bahkan buzzer kanan dan buzzernya kiri ini, A dan B ini maksudnya PKB dan PBNU. Wah, itu perang sendiri sesama NU loh. Di medsos. Di medsos. Dan saya membayangkan padahal mereka ini ada di tahlilan yang sama, bisa jadi. Sama-sama kulun. Sama-sama maulidan yang sama. Bahkan bisa jadi ketika berziarah ke makamnya Mbah Hasyim Asy'ari mereka bisa sama-sama. Coba kita bisa bayangkan kalau akhirnya keguyupan NU yang seharusnya berada dalam satu jamiah yang sama itu kemudian harus kubu-kubuan dan sebagainya. Yang ketawa itu pasti orang lain. Terakhir, pesan untuk semuanya? Ya, kalau secara umum saya tidak pernah merubah. Mau bicara soal apapun, quote saya sama. Ya, artinya dalam berbagai gesekan, dalam berbagai konflik, apapun penyebab konfliknya, harus diingat satu hal, bahwa semua manusia, apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun kepentingannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Gus. Cak Islah. Jadi pemirsa, ini yang disampaikan oleh Cak Islah tadi, harapan ya, kemudian fakta hari ini tentang NU dan PKB. Sebagai kader NU yang NU sejak lahir tentu berharap bahwa NU dan PKB bisa saling bersinergi untuk membangun negeri ini. Kita mesti waspada dengan pembonceng-pembonceng yang berusaha untuk menghancurkan NU dan Muhammadiyah. Ibaratnya adalah jangan sampai seperti politisi ikan lele, makin keruh makin hidup. Jadi jangan sampai orang lain yang menikmati perseteruan ini semua. Dan ini adalah niat baik kita semua. Kami bertiga berharap kepada teman-teman di PBNU dan di PKB, teman-teman PKB, cepat-cepatlah Islah ya, sesuai dengan nama Cak Islah kita undang hari ini. Mudah-mudahan akan datang kita melihat dua organisasi besar ini, PKB dan NU, bisa bersatu dan memberikan yang terbaik bagi umat. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.